Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yuniar. Saya berasal dari jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan 8 program kerja KKN BMC UNES 2020. Yang pertama ada infografis data kegiatan Satgas Covid Kampung Botoh. Untuk sasarannya adalah masyarakat Kampung Botoh. Lalu metode pelaksanaannya meminta data di Kampung Botoh, lalu kita mapping melalui aplikasi Inarix. Lalu yang kedua ada pendampingan belajar dari rumah bagi anak. Jadi di sini sasarannya adalah siswa SD dan siswa SMP. Untuk metode pelaksanaannya ada 4 kali pendampingan belajar yang akan dilaksanakan secara daring dan secara tatap muka. Lalu yang ketiga ada pelatihan budidaya tanaman sayur atau buah di lingkungan domisili. Untuk sasarannya adalah masyarakat kampung atau masyarakat kelurahan, dan metode pelaksanaannya langsung memberikan pelatihan budidaya secara tatap muka. Lalu yang keempat ada media edukasi poster COVID-19. Yang kelima, media edukasi poster new normal. Lalu yang keenam, media edukasi poster PSBB. Untuk sasarannya adalah semua masyarakat. Untuk metodenya membuat poster lalu kita unggah di media sosial. Lalu yang ketujuh adalah membantu pembagian bantuan sosial kepada warga yang terdampak COVID-19 di Kelurahan Sapuran. Untuk sasarannya adalah masyarakat Kelurahan Sapuran. Untuk metodenya kita membantu penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Lalu yang terakhir adalah info penanganan COVID-19. Jadi setelah kita membuat poster, lalu kita tempelkan di balai RT, di musola, seperti itu. Untuk sasarannya masyarakat kampung, dan untuk metodenya seperti itu yang sudah saya jelaskan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Alamat dari Wonosobo. Langsung saja, program kerja yang saya usung yaitu ada infografis kegiatan Satgas dan mapping data COVID-19. Yang kedua ada pendamping belajar anak sekolah atau sinau bareng. Yang ketiga ada pelatihan budidaya tanaman toga, tanaman obat keluarga. Yang keempat ada media edukasi COVID-19. Yang kelima ada media edukasi PSBB atau physical distancing. Yang keenam ada media edukasi new normal. Yang ketujuh ada media edukasi pembuatan hand sanitizer. Dan kedelapan ada media edukasi pembuatan disinfektan. Untuk program-programnya sasarannya yaitu warga RT 15 RW 4 Desa Kapulogo, dan untuk bimbingan belajarnya siswa SD sampai SMP. Dan untuk pelatihan budidaya tanaman itu juga warga Desa Kapulogo RT 15 RW 4. Dan untuk media edukasi terkait COVID-19 itu untuk masyarakat umum warga Desa Kapulogo. Untuk metode pelaksanaannya yaitu dalam bentuk daring ataupun luring. Untuk media edukasi COVID-19-nya itu luarannya berbentuk poster yang nantinya akan dibagikan melalui media sosial mahasiswa tersebut, yaitu media Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disanto. Di sini saya akan mempresentasikan program kerja individu saya. Yang pertama ada 3 program kerja wajib, yaitu infografis data kegiatan Satgas dan infografis mapping data COVID melalui aplikasi Inarix. Sasarannya itu masyarakat RT 7 RW 3. Metode pelaksanaan yaitu secara pendataan dan sosialisasi. Nomor 2 itu pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah. Sasarannya itu anak-anak sekolah di RT 7 RW 3. Pelaksanaannya itu secara online ataupun offline. Yang nomor 3, pelatihan budidaya sayuran atau buah. Sasarannya itu masyarakat RT 7 RW 3. Pelaksanaannya secara online, namun jika memungkinkan secara tatap muka. Nah, untuk program kerja pilihan saya memilih media edukasi COVID, media edukasi PSBB, media edukasi adaptasi new normal, media edukasi pembuatan hand sanitizer, dan media edukasi pembuatan disinfektan, di mana sasaran dari program kerja ini yaitu teman-teman di media sosial. Pelaksanaannya dengan membuat poster dan mengunggahnya di media sosial. Nah, ini adalah program kerja yang sudah saya lakukan selama KKN.
yaitu ada media edukasi COVID, media edukasi PSBB, dan media edukasi adaptasi new normal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Yuda Kusuma dari Prodi Ilmu Hukum. Program saya adalah infografis kegiatan Satgas COVID-19 dan mapping melalui aplikasi Inaris. Selanjutnya, pendampingan belajar bagi anak sekolah dasar yang dilakukan secara daring ataupun luring. Kemudian pelatihan penanaman melalui sistem hidroponik yang dilakukan secara daring maupun luring. Kemudian pembuatan media edukasi COVID-19, media edukasi PSBB, media edukasi new normal, media edukasi pembuatan hand sanitizer, media edukasi pembuatan desinfektan. Media edukasi tersebut saya buat berupa poster yang kemudian saya upload melalui media sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Wibowo dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan memaparkan proja individu KKN saya. Yang pertama adalah infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris. Yang kedua adalah pendampingan belajar di rumah bagi anak-anak. Yang ketiga adalah pelatihan budidaya tanaman sayur atau buah. Yang keempat adalah media edukasi COVID-19. Yang kelima adalah media edukasi disinfektan, edukasi new normal, edukasi perilaku hidup sehat, dan yang terakhir adalah sosialisasi makanan bergizi. Sasarannya adalah warga lingkungan RT 5 RW 2 Dusun Potrowijaya, Desa Selomerto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Safitri. Saya akan memaparkan program kerja individu yang sudah saya pilih. Ya, program kerja individu tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama wajib dan yang kedua pilihan. Yang wajib ada 3. Yang pertama infografis mapping data. Yang kedua pendampingan belajar bagi anak sekolah. Yang ketiga pelatihan budidaya tanaman sayur ataupun buah. Untuk pilihannya saya memilih yang pertama edukasi COVID-19, yang kedua edukasi new normal, yang ketiga edukasi physical distancing, yang keempat edukasi pola hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir sosialisasi makanan bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristio Adinugroho dari Pendidikan dan Pelatihan Olahraga akan memaparkan program kerja saya terdiri dari 3 program kerja wajib dan 5 pilihan. 3 program kerja wajib itu, yang pertama itu adalah infografis Satgas COVID, pendampingan belajar bagi anak sekolah, dan pelatihan budidaya tanaman sayuran. Yang pilihan itu ada pelatihan pembuatan desinfektan, media edukasi COVID-19, media edukasi PSBB, media edukasi pembuatan desinfektan, dan pembuatan tempat hand sanitizer sistem injak. Contohnya untuk pembuatan hand sanitizer sistem injak seperti ini. Program kerja pembuatan tempat hand sanitizer ini mungkin tidak ada di juknis KKN UNES, tapi saya ingin membuatnya karena kurang tersedianya tempat cuci tangan di tempat umum seperti balai desa ataupun masjid. Oleh karena itu, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Yudhistira, NIM 630417002 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan program kerja individu saya. Yang pertama yaitu media edukasi COVID berupa poster, nanti akan saya posting ke internet. Lalu yang kedua media edukasi PSBB. Nah, itu juga nanti berupa poster dan akan diunggah ke media sosial. Terus ada media edukasi new normal, itu juga berupa poster, nanti akan di-upload ke media sosial. Terus membantu pembagian bantuan sosial kepada warga yang terdampak COVID-19 di Kelurahan Saburan. Nanti saya akan membantu pembagian sembako atau sejenisnya di Kelurahan Saburan. Terus ada info penanganan COVID-19, yaitu nanti saya membuat poster tentang edukasi itu dan menempelkannya di rumah-rumah warga. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desra Taningsi Widastuti dari Pendidikan Biologi 2017. Di sini saya akan membacakan proja saya. Yang pertama, proja wajib,
yaitu infografis kegiatan Satgas COVID-19. Di sini saya akan melakukannya dengan aplikasi Inaris karena Satgas COVID-19 di tempat saya sudah tidak aktif karena sudah termasuk dalam zona hijau. Dan yang kedua, bimbel akan dilakukan dengan online dan juga offline. Selanjutnya yang ketiga, pelatihan budidaya sayuran. Untuk program pilihannya, yang pertama membuat media edukasi COVID, selanjutnya membuat media edukasi PSBB, dan yang ketiga media edukasi pembuatan desinfektan. Selain itu, saya juga akan membuat media edukasi new normal. Nah, dan yang terakhir, saya akan melakukan pelatihan pembuatan desinfektan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dwi Agustin. Saya dari Fakultas Hukum dan saya melaksanakan kegiatan KKN di Desa Ngatisono RT 1 RW 5 Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan memaparkan mengenai usulan program kerja yang sudah saya buat yang terdiri dari 3 jenis program kerja individu wajib. Yang pertama, infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris Personal. Sasarannya adalah warga Desa Ngatisono RT 1 RW 5 secara daring. Lalu yang kedua, pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah di lingkungan domisili asal mahasiswa. Sasarannya adalah anak-anak yang masih bersekolah di Desa Ngatisono RW 5 secara luring dan daring. Lalu yang ketiga, pelatihan budidaya tanaman sayur. Sasarannya adalah warga Desa Ngatisono, khususnya warga RW 5. Metode pelaksanaannya juga secara luring dan daring. Lalu untuk jenis program kerja individu pilihan, yang pertama ada media edukasi COVID-19. Sasarannya adalah masyarakat luas melalui sosial media secara daring. Lalu yang kedua, media edukasi new normal. Sasarannya adalah masyarakat luas melalui media sosial secara daring. Lalu yang ketiga adalah media edukasi pembuatan hand sanitizer. Sasarannya adalah masyarakat luas melalui sosial media secara daring. Lalu yang keempat ada edukasi pola hidup bersih dan sehat. Sasarannya adalah warga Desa Ngatisono RW 5 melalui grup WhatsApp. Dan metode pelaksanaannya secara daring. Lalu yang kelima ada edukasi new normal. Sasarannya adalah warga Desa Ngatisono RW 5 melalui grup WhatsApp. Metode pelaksanaannya juga secara daring. Begitu pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri, program studi Pendidikan Matematika akan memaparkan program kerja KKN BMC UNER. Yang pertama yaitu program kerja kelompok yang terdiri dari penyemprotan disinfektan dan video profil desa. Untuk program kerja individu wajib yaitu infografis kegiatan Satgas COVID-19, pendampingan belajar dari rumah, dan pelatihan budidaya sayur. Untuk program kerja individu pilihan yaitu media edukasi COVID-19, media edukasi new normal, edukasi COVID-19, edukasi new normal, dan pembuatan pelindung wajah. Program kerja individu wajib yaitu infografis kegiatan Satgas COVID-19 dengan sasaran warga RT 2 RW 1 Selokromo, pendampingan belajar dari rumah dengan sasaran anak SD, SMP, dan SMA. Untuk pelatihan budidaya sayur dengan sasaran ibu-ibu RT 2 RW 1 Selokromo. Metode pelaksanaannya yaitu secara daring dan luring. Untuk program kerja individu pilihan, media edukasi COVID-19 dan media edukasi new normal dengan sasaran warga RT 2 RW 1 Selokromo dengan metode pelaksanaan secara daring. Untuk program kerja edukasi COVID dan edukasi new normal dengan sasaran warga RT 2 RW 1 Selokromo dengan metode pelaksanaan secara daring dan luring. Dan terakhir, yaitu pelaksanaan pembuatan pelindung wajah dengan sasaran anak-anak di RT 2 RW 1 Selokromo dengan metode daring dan luring. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fergiawan Sagitar Listianto dari program studi pendidikan bahasa Prancis. Saya akan memaparkan program kerja saya pada KKN BMC UNES tahun 2020 ini. Yang pertama adalah infografis dan data kegiatan infografis mapping data desa pada aplikasi Inaris. Kemudian ada pendampingan belajar bagi anak-anak sekolah dasar di rumah, pelatihan budidaya tanaman sayuran atau buah. Kemudian ada media edukasi COVID-19, media edukasi new normal. Kemudian ada media edukasi pembuatan hand sanitizer. Ada juga edukasi PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Yang terakhir adalah pelatihan pembuatan hand sanitizer. Untuk sasaran sendiri adalah masyarakat RT 1 RW 3, kemudian juga anak-anak seperti pelajar tingkat sekolah dasar.
Dan juga untuk media edukasi akan saya sebarkan di media sosial. Untuk metode pelaksanaan sendiri ada luring dan juga secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gandhi Setiowidi, Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, siap melaksanakan KKN BMC UNES 2020. Untuk Prokja individu yang akan saya laksanakan terdiri dari Prokja individu wajib dan Prokja individu pilihan. Untuk Prokja wajib terdiri dari yang pertama, infografis Satgas COVID-19 Desa, infografis data mapping COVID-19 melalui aplikasi Inaris. Yang kedua, melakukan pelatihan budidaya tanaman sayuran ataupun buah. Yang ketiga, melakukan bimbingan belajar bagi anak sekolah. Untuk Prokja individu pilihan terdiri dari media edukasi COVID-19, media edukasi PSBB, media edukasi new normal, lalu melaksanakan edukasi melalui grup WA mengenai new normal, PSBB, pembuatan disinfektan, pembuatan hand sanitizer. Nah, itulah Prokja yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Anggi Jasmita Aji, mahasiswa bimbingan konseling UNES angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan tentang program kerja KKN saya, baik Prokja individu maupun Prokja kelompok. Nah, kalau dari Prokja individu yang saya pilih, yang pertama ada media edukasi COVID-19, yang kedua edukasi new normal, yang ketiga media edukasi desinfektan, yang keempat sosialisasi makanan bergizi, yang kelima edukasi BHPS. Lalu kalau dari Prokja wajibnya ada satu infografis kegiatan Satgas COVID di desa saya, lalu ada bimbingan belajar bagi para siswa-siswa di desa saya, dan yang terakhir ada pelatihan budidaya tanam bagi warga sekitar. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan Prokja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Listianto, NIM 63014170020. Saya berasal dari program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan memaparkan 8 program kerja KKN BMC UNES tahun 2020. Yang pertama adalah infografis kegiatan Satgas COVID-19 dan mapping data COVID-19. Yang kedua adalah melakukan bimbingan belajar bagi anak-anak di sekitar domisili tempat tinggal. Yang ketiga adalah pelatihan budidaya tanaman untuk masyarakat sekitar domisili tempat tinggal melalui grup WA. Yang keempat adalah membuat media edukasi mengenai COVID-19. Yang kelima adalah membuat media edukasi mengenai PSBB. Yang keenam adalah membuat media edukasi mengenai kehidupan new normal. Yang ketujuh adalah membuat media edukasi mengenai pembuatan hand sanitizer. Dan yang terakhir adalah membuat media edukasi mengenai pembuatan cairan disinfektan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Solihatun, NIM 41014170062, Prodi Pendidikan Matematika dari Desa Gambaran. Ada 8 program kerja yang akan saya lakukan selama KKN BMC 2020. Yang pertama adalah infografis mapping data COVID-19 menggunakan Inaris personal dan infografis Satgas COVID-19. Sasarannya adalah warga Dusun Larangan, Desa Gambaran, RT 3 RW 1. Metode pelaksanaannya adalah luar jaringan. Yang kedua, pendampingan belajar bagi anak-anak sekolah. Sasarannya anak usia sekolah dari SD, SMP, dan SMA. Metode pelaksanaannya luar jaringan. Yang ketiga, pelatihan budidaya tanaman. Sasarannya adalah ibu-ibu PKK Desa Gambaran. Metode pelaksanaannya adalah luring. Yang keempat, sosialisasi makanan bergizi. Sasarannya adalah warga Dusun Larangan RT 3 RW 1 Desa Gambaran. Metode pelaksanaannya adalah menggunakan
WhatsApp group atau daring. Yang kelima adalah kerja bakti. Sasarannya adalah warga RT 3 RW 1 Desa Gambaran. Metode pelaksanaannya adalah luring yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Yang keenam, edukasi new normal. Sasarannya adalah warga Dusun Larangan Desa Gambaran RT 3 RW 1. Metode pelaksanaannya adalah menggunakan WhatsApp group atau daring. Yang ketujuh, penyaluran bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Sasarannya adalah warga Desa Gambaran yang kurang mampu. Metode pelaksanaannya adalah menggunakan luring atau luar jaringan. Yang terakhir adalah edukasi PHBS. Edukasi PHBS ini sasarannya adalah anak-anak madrasah diniyah dengan metode pelaksanaannya adalah luar jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Alfani, program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan memaparkan mengenai program kerja individu. Yang pertama ada media edukasi COVID-19, selanjutnya ada edukasi new normal, lalu media edukasi disinfektan, selanjutnya ada sosialisasi makanan bergizi, dan juga ada edukasi PHBS. Nah, untuk sasarannya itu sendiri adalah dari pengguna sosial media, kemudian ibu-ibu PKK Desa Sumberwulan, lalu warga Desa Sumberwulan RT 19 RW 04. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Uzamafiroh. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan program kerja KKN BMC UNES tahun 2020. Yang pertama, kegiatan Satgas COVID dan infografis mapping data COVID-19. Yang kedua, pendampingan belajar dan mengaji di rumah. Yang ketiga, pelatihan budidaya sayuran metode hidroponik menggunakan barang bekas. Yang keempat, media edukasi new normal. Yang kelima, edukasi new normal. Yang keenam, edukasi PHBS. Yang ketujuh, media edukasi pembuatan hand sanitizer. Yang kedelapan, taman sehat masyarakat. Yang ke-9, bersih masjid dan desa. Yang ke-10, gerakan cuci tangan. Yang ke-11, gerakan literasi dan kreasi anak di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma dari Pendidikan Data Kecerdasan UNES. Saya akan memaparkan proyek individu saya, yaitu yang pertama ada infografis data kegiatan Satgas COVID-19, infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris personal. Selanjutnya ada pendampingan belajar dari rumah, pelatihan budidaya tanaman dan sayuran, media edukasi COVID-19, media edukasi PSBB, media edukasi new normal, dan pendataan warga yang terdampak COVID-19. Dan yang terakhir ada info penanganan COVID-19. Di sini sasarannya yaitu masyarakat Kelurahan Sapuran Kabupaten Wonosobo dan anak sekolah dasar masyarakat Kelurahan Sapuran Kabupaten Wonosobo. Selamat siang semuanya, nama saya Lutfi Manika Fianti dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang, asal dari Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan memaparkan program KKN BMC 2020. Yang pertama ada program wajib, yaitu infografis data kegiatan Satgas COVID-19 Desa dan infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris personal. Pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah di lingkungan domisili asal mahasiswa. Pelatihan budidaya tanaman sayur atau buah di lingkungan domisili asal mahasiswa. Yang kedua, program individu, yaitu media edukasi COVID berupa foto, video, atau poster tentang COVID diunggah di sosmed dan screenshot. Media edukasi PSBB berupa foto, video, poster tentang PSBB diunggah di sosmed dan screenshot. Media edukasi new normal, foto, video, poster tentang PSBB diunggah di sosmed dan screenshot. Pendataan warga terdampak meminta data warga yang terdampak COVID-19 dari RT atau RW. Info penanganan COVID-19, yaitu membuat poster dan membagikan melalui grup WA, menempel poster di balai RT atau RW. Adapun program kerja kelompok, yaitu membantu penyemprotan disinfektan dan video profil dan buku profil desa. Itu adalah program KKN BMC 2020. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Marliana Puspitadini dari Gizi 2017. Untuk program wajib KKN BMC itu ada 3. Yang pertama adalah infografis Satgas COVID-19 dan infografis mapping data COVID-19 di Desa Sedayu. Sasarannya yaitu warga RT 1 RW 4 Semunggang. Untuk yang kedua, pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah, itu sasarannya adalah pelajar SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang ketiga ada pelatihan budidaya lele dan sayur dalam ember. Sasarannya yaitu keluarga di RT 1 RW 4 Semunggang. Untuk program kerja pilihan ada 5. Yang pertama adalah edukasi PHBS berupa pentingnya sarapan. Sasarannya itu adalah ibu-ibu PKK di RT 1 RW 4 Semunggang. Kemudian yang kedua, sosialisasi makanan bergizi dan seimbang, itu ditujukan kepada ibu PKK, kader posyandu, dan ibu rumah tangga di Duku Semunggang. Kemudian sosialisasi kesehatan ibu, anak, dan lansia, sasarannya yaitu kader posyandu, ibu yang memiliki balita, remaja, dan lansia. Kemudian ada media edukasi COVID-19, itu sasarannya masyarakat umum, dan yang terakhir adalah media edukasi new normal, dengan sasarannya juga masyarakat umum. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merika Dwi Suryaningrum dari program studi ilmu politik. Kemudian program kerja yang saya ambil adalah yang pertama, infografis mapping data COVID-19, sasarannya adalah RT 6 RW 3 Desa Sedayu. Kemudian yang kedua, pendampingan belajar dan mengaji, sasarannya adalah anak usia dini di RW tersebut. Kemudian yang ketiga, pelatihan budidaya tanaman dan buah, sasarannya adalah ibu-ibu PKK. Kemudian yang keempat, media edukasi COVID-19. Kemudian yang kelima, media edukasi new normal. Kemudian yang keenam, media edukasi pembuatan hand sanitizer. Yang ketujuh, media edukasi pola hidup dan bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir adalah media edukasi pembuatan cairan EM4 sebagai pengganti kompos. Nah, untuk yang media edukasi ini nantinya sasarannya adalah seluruh warga desa serta netizen media sosial saya. Nah, pembuatannya, metodenya adalah membuat poster ataupun video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nur Ayasi Solikah, NIM 14014179095 dari jurusan PGSD. Program kerja KKN UNES BMC 19 yang akan dilaksanakan, yang pertama adalah infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris Personal. Yang kedua, pendampingan belajar dari rumah bagi siswa sekolah dasar. Yang ketiga, pelatihan budidaya tanaman sayur organik. Yang keempat, media edukasi new normal. Yang kelima, edukasi PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Yang keenam, sosialisasi makanan bergizi. Yang ketujuh, media edukasi COVID-19. Dan yang kedelapan, media edukasi pembuatan hand sanitizer. Sasaran dari program kerja ini adalah masyarakat dan warga Kabutu RT 13 RW 5 Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Untuk metode pelaksanaan akan dilaksanakan secara luring dan daring melalui WhatsApp group. Dan media edukasi nantinya akan di-upload melalui media sosial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Najitatul Ma'rifah dari Pendidikan Bahasa Jepang, NIM 23024170009. Kali ini saya akan memaparkan tentang prokerja individu yang akan saya ambil dalam KKN BMC tahun ini, yaitu prokerja individu wajib. Yang pertama ada infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris. Yang kedua ada pendampingan belajar dari rumah bagi anak-anak. Yang ketiga ada pelatihan budidaya tanaman sayur atau buah di lingkungan. Kemudian ada prokerja individu pilihan. Yang pertama ada media edukasi COVID. Yang kedua ada edukasi new normal. Yang ketiga ada media edukasi disinfektan. Yang keempat ada sosialisasi makanan bergizi. Yang kelima ada edukasi PHBS. Sekian prokerja individu yang akan saya ambil dalam KKN BMC 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Akil Anafi dari jurusan Ilmu Keolahragaan
Di sini saya akan menjelaskan 8 program kerja yang akan saya lakukan dalam KKN BMC UNES tahun 2020. Yang pertama yaitu infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris. Yang kedua yaitu pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah dasar. Yang ketiga, pelatihan budidaya tanaman sayur. Yang keempat yaitu media edukasi PSBB. Yang kelima yaitu media edukasi new normal. Yang keenam, edukasi new normal. Yang ketujuh, sosialisasi makanan bergizi. Dan yang kedelapan yaitu edukasi pola hidup bersih dan sehat. Semua program ini akan dilaksanakan di wilayah RT 8 RW 3 Kelurahan Kretek, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Dan sasaran dari kegiatan ini adalah warga sekitar di wilayah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzi, NIM 3601417-054 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan memaparkan 8 prokja individu saya yang terdiri dari 3 prokja wajib dan 5 prokja pilihan. Adapun prokja wajib adalah 1. Infografis data kegiatan Satgas COVID-19 RW 9 Rakaldawung, Kertek, Wonosobo. Sasarannya adalah masyarakat umum. Metode pelaksanaannya secara online. Yang kedua adalah pendampingan belajar dari rumah bagi siswa SD dan SMP. Sasarannya adalah anak sekolah SD dan SMP. Metode pelaksanaannya secara langsung atau online. Yang ketiga, pelatihan budidaya tanaman. Sasarannya adalah masyarakat atau ibu rumah tangga. Metode pelaksanaannya secara daring atau online. Sedangkan prokja pilihannya adalah 1. Media edukasi COVID-19, sasarannya adalah masyarakat dan pengguna sosial media. Metode pelaksanaannya secara online. Yang kedua adalah media edukasi new normal, sasarannya adalah masyarakat dan pengguna sosial media. Metode pelaksanaannya secara online. Yang ketiga adalah media edukasi pola hidup bersih dan sehat, sasarannya adalah masyarakat dan pengguna sosial media. Metode pelaksanaannya secara online. Yang keempat adalah media edukasi kesehatan ibu dan anak. Sasarannya adalah masyarakat atau ibu rumah tangga. Metode pelaksanaannya secara online. Dan yang terakhir adalah media kampanye beli produk lokal dan UKM. Sasarannya adalah masyarakat dan pengguna sosial media. Metode pelaksanaannya secara online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Sekar dari Prodi IKOR. Saya akan memaparkan prokja individu. Yang pertama, prokja individu wajib. Ya, pertama yaitu infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris. Yang kedua, pelatihan budidaya sayuran. Yang ketiga, pendampingan belajar dari rumah untuk anak sekolah. Yang selanjutnya yaitu prokja individu pilihan. Yang pertama yaitu media edukasi COVID. Yang kedua, edukasi new normal. Yang ketiga, media edukasi disinfektan. Yang keempat, sosialisasi makanan bergizi. Dan yang kelima, edukasi PHBS. Sasaran yaitu RT 3 RW 1 Perubangan, lalu ibu-ibu PKK, dan anak-anak sekolah dasar. Metode pelaksanaan akan dilaksanakan secara luring maupun daring, dan publikasi melalui media sosial Instagram dan WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Di sini saya akan memaparkan tentang program kerja wajib dan pilihan yang akan saya laksanakan di KKN BMC UNES 2020. Yang pertama adalah program wajib. 1. Infografis mapping data COVID-19. Sasaran adalah warga desa Kalisera RT 2 RW 3. Metode pelaksanaan secara luring ketika sosialisasi dan daring ketika penginputan data di aplikasi Inaris personal. Kemudian 2. Pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah. Sasaran adalah anak sekolah usia dini di desa Kalisera RT 2 RW 3.
metode pelaksanaan secara luring tatap muka dengan diikuti oleh minimal 5 orang responden SD kelas 4 dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kemudian 3 adalah pelatihan budidaya tanaman sayuran. Sasarannya warga desa Kalideres RT 2 RW 3. Metode pelaksanaan secara luring, pelatihan budidaya tanaman sawi dengan 5 orang responden warga desa Kalideres RT 2 RW 3 dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian untuk proja pilihan adalah 1 media edukasi COVID-19, 2 media edukasi PSBB, 3 media edukasi new normal, dan keempat media edukasi pembuatan disinfektan, di mana sasarannya adalah warga desa Kalideres RT 2 RW 3 dan umum. Metode pelaksanaannya adalah secara daring dengan membagikan poster yang saya buat sendiri di media sosial Instagram dan juga Facebook. Kemudian kelima adalah membantu pelaksanaan kegiatan program posyandu bulanan dan posbindu. Sasarannya adalah bayi, balita, dan warga desa Kalideres dan dilaksanakan secara luring. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafika, Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program kerja KKN BMC 2020. Yang pertama, program kerja wajib membantu Satgas Covid di Desa Timbang dan infografis mapping data yang dilakukan melalui aplikasi Inarix dengan sasaran warga RT 2 RW 3. Kemudian, bimbingan belajar pada anak usia SD dan SMP yang dilakukan secara daring melalui grup WhatsApp dan secara langsung. Kemudian, pelatihan budidaya tanaman selada dengan sasaran ibu-ibu PKK RT 2 RW 3 yang dilakukan secara langsung. Kemudian, program kerja pilihan yang pertama, media edukasi COVID, media edukasi new normal, dan media edukasi pembuatan hand sanitizer yang dilakukan dengan membuat poster dan video, kemudian di-share melalui sosial media seperti grup WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya. Sasarannya yaitu masyarakat umum pengguna media sosial. Program kerja selanjutnya yaitu edukasi new normal dan edukasi PHBS yang dilakukan melalui grup WhatsApp dengan sasaran warga RT 2 RW 3 Desa Timbang. Berikut pemaparan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Dwi Kristianto. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saya di sini akan membacakan program kerja KKN BMC UNES 2020. Ada 3 macam proja individu wajib. Yang pertama yaitu infografis data kegiatan Satgas COVID-19 desa dan infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris personal. Yang kedua yaitu pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah di lingkungan domisili asal mahasiswa. Yang ketiga yaitu pelatihan budidaya tanaman sayur atau buah di lingkungan domisili asal mahasiswa. Pokja 5 individu pilihan. Yang pertama yaitu media edukasi COVID-19. Yang kedua yaitu media edukasi new normal. Ketiga yaitu media edukasi pembuatan hand sanitizer. Keempat yaitu edukasi pola hidup bersih dan sehat. Yang terakhir yaitu informasi penanganan COVID-19. Program kerja media yaitu sasarannya masyarakat luas dan metode pelaksanaannya yaitu membuat media lalu mengupload di media sosial. Contohnya yaitu seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Sedangkan edukasi dan informasi bertemu dengan warga dan mengupload melalui WhatsApp dan menempelkan di papan informasi RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Raniati dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNES. Di sini saya akan memaparkan program kerja KKN UNES bersama melawan COVID-19 di Desa Purwasari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 ini. Yang pertama, jenis program kerja yang akan saya laksanakan yaitu infografis
data kegiatan Satgas COVID-19 desa dan infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris Personal. Kemudian ada pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah di lingkungan saya. Kemudian pelaksanaan budidaya tanaman, sayur dan buah di lingkungan domisili saya. Kemudian ada program kerja individu pilihan yaitu edukasi physical distancing, kemudian ada sosialisasi makanan bergizi, kemudian pelatihan pembuatan hand sanitizer dan pendataan warga rentan COVID-19, dan yang terakhir ada pelatihan pembuatan disinfektan. Ke-8 program kerja individu yang akan saya lakukan ini sasarannya adalah RT 15 RW 1 Desa Purwasari. Itu pada khususnya, kemudian metode pelaksanaannya saya akan melaksanakan secara daring maupun luring sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnasi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan program kerja individu KKN BMC UNES tahun 2020 yang terdiri dari program kerja individu wajib dan program kerja individu pilihan. Untuk program kerja individu wajib ini terdiri dari 3 program kerja, yaitu pembuatan infografis Satgas COVID-19 dan mapping data menggunakan aplikasi Inaris Personal, kemudian pendampingan belajar anak usia sekolah yang berada di RT 1 RW 18 Desa Garingrejo, kemudian pelatihan budidaya tanaman kepada ibu-ibu di RT 1 RW 18 Garingrejo. Yang selanjutnya, untuk program kerja individu pilihan ini terdiri dari 5 program kerja, yaitu pembuatan media edukasi COVID-19, media edukasi PSBB atau physical distancing, media edukasi new normal, media edukasi pembuatan hand sanitizer, dan media edukasi pembuatan disinfektan. Untuk hasil akhir dari pembuatan media edukasi ini nantinya akan disebarluaskan kepada masyarakat umum melalui media sosial. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Rahayu. Di sini saya akan memaparkan proja KKN BMC UNES 2020. Ada 8 proja, yaitu ada 3 proja wajib dan ada 5 proja individu. Untuk 3 proja wajibnya itu ada program kerja infografis kegiatan Satgas COVID-19 dan infografis mapping data COVID-19 di Desa Kalideda. Untuk sasarannya yaitu warga Desa Kalideda dan metode pelaksanaannya secara daring. Kemudian yang kedua yaitu ada pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah, sasarannya tentunya dari anak SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk metode pelaksanaannya itu secara daring maupun secara luring. Kemudian yang ketiga itu ada pelatihan budidaya tanaman jagung, sasarannya yaitu warga Desa Kalideda khususnya RW 3 RW 1 dengan metode pelaksanaan secara daring maupun secara luring. Yang 5 program individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rozika dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Di sini saya akan memaparkan program kerja KKN UNES melawan COVID di Desa Bulung Sari, Kecamatan Celongmerto, Kabupaten Wonosobo. Nah, ada 8 program kerja individu. Yang pertama, info Satgas COVID dan infografis mapping data COVID. Yang kedua ada pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah. Yang ketiga ada pelatihan budidaya tanaman hias. Yang keempat ada media edukasi COVID. Yang kelima ada media edukasi PSBB. Yang keenam ada media edukasi new normal. Yang ketujuh ada media edukasi pembuatan hand sanitizer. Yang ke-8 ada media edukasi pembuatan desinfektan. Nah, itu ada program kerja yang saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Roni Saputra, NIM 53014170021 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai program kerja individu KKN BMC 2020 yang akan saya laksanakan. Yang pertama itu ada infografis data kegiatan Satgas COVID-19 Desa dan infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris Personal. Sasarannya adalah masyarakat RT 02 RW 02. Metode pelaksanaannya yakni membantu kegiatan Satgas COVID Desa secara langsung dan pendataan dan sosialisasi tentang pengisian aplikasi Inaris secara online maupun offline. Yang kedua adalah pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah. Sasarannya adalah anak sekolah RT 02 RW 02. Metode pelaksanaannya melakukan bimbingan belajar secara online maupun offline. Nah, di sini saya lebih menekankan bimbingan belajar secara online.
Yang ketiga adalah pelatihan budidaya sayuran atau buah. Sasarannya yakni masyarakat RT 02 RW 02. Metode pelaksanaannya yakni melaksanakan pelatihan budidaya sayur atau buah secara online melalui WA Group. Yang keempat yakni media edukasi COVID-19, ini proja individu pilihan. Sasarannya adalah teman-teman di media sosial dan masyarakat umum. Metode pelaksanaannya yakni membuat poster atau gambar dan mengunggahnya di media sosial Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kelima adalah media edukasi physical distancing. Sasarannya adalah teman-teman di media sosial dan masyarakat umum. Metode pelaksanaannya yakni membuat poster atau gambar atau foto dan mengunggahnya di media sosial Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang keenam adalah media edukasi new normal. Sasarannya adalah teman-teman di media sosial dan masyarakat umum. Metode pelaksanaannya yakni membuat poster atau gambar atau foto dan mengunggahnya di media sosial di Instagram, Facebook, dan WA. Oke, yang ketujuh adalah media edukasi pembuatan hand sanitizer. Sasarannya adalah teman-teman di media sosial dan masyarakat umum. Metode pelaksanaannya yakni membuat poster atau gambar dan mengunggahnya di media sosial, Instagram, Facebook, dan WA. Yang ke-8 adalah media edukasi pembuatan disinfektan. Sasarannya yakni teman-teman di media sosial dan masyarakat umum. Metode pelaksanaannya yakni membuat poster atau gambar dan mengunggahnya di media sosial, Instagram, Facebook, dan WA. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Prasetyo Adi dari jurusan akuntansi akan mempresentasikan 5 program kerja yang akan saya pilih. Yang pertama adalah media edukasi COVID-19. Yang kedua adalah media edukasi PSBB. Yang ketiga adalah media edukasi new normal. Dan yang keempat adalah media edukasi pembuatan hand sanitizer. Dan yang terakhir adalah media edukasi pembuatan disinfektan. Dari 5 program kerja yang akan saya pilih ini, saya akan membuat poster dan juga mengunggahnya di sosial media. Kemudian akan melihat bagaimana respon para penontonnya. Selain itu, saya juga akan mengupload poster tersebut ke dalam WA Group yang ada di desa saya. Sekian. Pagi, saya Umi Mutamima, NIM 230141716. Di sini saya akan menjelaskan program kerja saya yang terdiri dari program individu wajib dan program individu pilihan. Untuk program individu wajib terdiri dari 3 proja. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan bersama Satgas Covid Desa dan sosialisasi aplikasi Inaris kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ada pendampingan belajar anak dari rumah. Dan yang ketiga yaitu ada pelatihan budidaya tanaman sayuran. Nah, untuk 3 program kerja wajib ini sudah terlaksana kecuali pengisian data melalui aplikasi Inaris yang akan segera saya lakukan. Kemudian untuk 5 program kerja individu pilihan, saya memilih media edukasi COVID-19, kemudian media edukasi physical distancing, media edukasi new normal, kemudian ada sosialisasi makanan bergizi, dan yang terakhir ada pendataan warga terdampak COVID-19. Untuk program kerja individu pilihan yang sudah terlaksana yaitu ada pendataan warga terdampak COVID-19, media edukasi new normal, kemudian media edukasi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyani, NIM 420141709. Di sini saya akan memaparkan program kerja individu saya. Yang pertama adalah infografis mapping data COVID-19. Sasarannya yaitu warga desa Kauman, khususnya RT 17 RW 5. Metode pelaksanaannya melalui luring dan juga daring. Yang kedua adalah pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah. Nah, sasarannya itu anak tingkat SD sampai dengan SMA, khususnya untuk anak-anak RT 17 RW 5. Metode pelaksanaannya daring dan juga luring. Program kerja yang ketiga adalah pelatihan budidaya tanaman. Sasarannya yaitu ibu-ibu warga desa Kauman, khususnya RT 17 RW 5. Untuk metode pelaksanaannya secara daring dan juga luring. Nah, program kerja yang keempat adalah media edukasi physical distancing. Sasarannya adalah warga desa, khususnya golongan remaja,
di Desa Kauman, khususnya RT 17 RW 5. Metode pelaksanaannya melalui daring. Yang kelima adalah media edukasi pembuatan hand sanitizer. Nah, sasarannya adalah warga desa Kauman, terutama golongan remaja, khususnya untuk RT 17 RW 5. Nah, metode pelaksanaannya melalui daring. Yang keenam adalah edukasi pola hidup bersih dan sehat. Sasarannya warga desa Kauman. Metode pelaksanaannya secara daring. Terus yang ketujuh adalah edukasi new normal. Sasarannya warga desa Kauman. Metode pelaksanaannya secara daring. Yang kedelapan adalah sosialisasi makanan bergizi. Nah, sasarannya adalah warga desa Kauman dan metode pelaksanaannya secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Miati Putri dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi PGPJSD. Program wajib yang pertama saya adalah infografis kegiatan Satgas COVID-19 di lingkungan domisili. Domisili saya di Dompon RT 2 RW 4 Kedingrejo Kepil Wonosobo, dan infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris dengan mendatangi rumah warga dan mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dan pendataan dengan aplikasi Inaris. Yang kedua, bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar dilakukan dengan cara bertatap muka sesuai protokol kesehatan. Yang ketiga, pelatihan budidaya tanaman sayuran. Program pilihan saya yang pertama media edukasi COVID-19, yang kedua media edukasi PSBB, yang ketiga media edukasi new normal, yang keempat media edukasi pembuatan hand sanitizer, yang kelima media edukasi pembuatan disinfektan. Terima kasih. Nama saya Yusuf Arifin. Saya akan memaparkan program kerja individu dalam kegiatan KKN UNES BMC 2020. Program kerja individu wajib nomor 1 ada infografis mapping data COVID-19. Nomor 2 ada bimbel tari. Kemudian yang ketiga ada pelatihan budidaya tanaman ataupun sayuran ataupun buah. Kemudian program kerja individu pilihan. Yang nomor 1 ada media edukasi PSBB berupa foto. Nomor 2 ada media edukasi new normal berupa foto. Yang nomor 3 ada media pembuatan hand sanitizer. Yang keempat ada media pembuatan disinfektan. Dan yang kelima ada media edukasi tentang COVID-19 berupa foto. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Daniel Fajar dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya akan memaparkan program kerja saya, yaitu ada 3 program kerja wajib dan 5 program individu. Yang 3 wajib, yang pertama adalah infografis Satgas COVID-19. Itu sasarannya warga desa Balikambang, metode pelaksananya daring. Yang kedua ada pendampingan belajar dari rumah anak sekolah. Itu sasarannya anak sekolah desa Balikambang, metode pelaksanaannya laring. Yang ketiga ada pelatihan budidaya tanaman sayur. Itu sasarannya desa Balikambang, khususnya warga RT 6 RW 2, metode pelaksanaannya laring. Ya, adapun program kerja 5 yang individu. Yang pertama ada pendataan warga terdampak COVID-19 warga desa Balikambang. Itu metode pelaksanaannya laring dan daring. Yang kedua ada pendataan warga rentan COVID-19. Sasarannya warga desa Balikambang, metode pelaksananya daring. Yang ketiga media edukasi COVID-19, itu warga desa Balikambang, khususnya warga RT 6 RW 2, metode pelaksanaannya daring. Yang keempat ada media edukasi PSBB, sasarannya warga desa Balikambang, khususnya warga RT 6 RW 2, metode pelaksanaannya daring. Yang kelima ada media edukasi new normal, sasarannya warga desa Balikambang, khususnya warga RT 6 RW 2, metode pelaksananya daring.
Sekian pemaparan proja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Elzana dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa program kerja dari KKN UNES BMC 2020. Program kerjanya yaitu ada 8, di mana 3 program kerja wajib dan 5 program kerja pilihan. Program kerja wajibnya yang pertama, infografis Satgas COVID-19 mapping data COVID-19 Desa Lebak. Yang kedua, pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah. Yang ketiga, pelatihan budidaya tanam sayur kangkung. Program kerja individunya yang pertama, pendataan warga terdampak COVID-19. Yang kedua, edukasi PHBS. Yang ketiga, sosialisasi makanan bergizi. Yang keempat, edukasi PSBB. Dan yang kelima, media edukasi new normal. Sasarannya yaitu yang pertama bagi warga Desa Lebak. Yang kedua, bagi anak TK, SD, kelas 1 sampai kelas 3. Yang keempat, warga Desa Lebak, ibu-ibu PKK atau kader khususnya RT 5 RW 2. Metode pelaksanaannya yaitu bisa melalui daring dan luring, di mana jika melalui luring tersebut menerapkan protokol kesehatan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Kafi dari jurusan Teknik Mesin UNES. Kali ini saya ingin menyampaikan program kerja saya tentang KKN yang berlokasi di RT 1 RW 1 Tempelsari Madura Kalikajar Wonosobo. Program kerja yang pertama saya adalah infografis Satgas COVID menggunakan aplikasi Inarsi untuk pendataan warga sekitar. Yang kedua adalah bimbingan belajar untuk adik-adik kita yang ada di bangku SD maupun SMP yang ada di sekitar RT 1. Yang ketiga adalah pelatihan budidaya tanaman. Yang keempat adalah pembuatan poster tentang pola hidup bersih dan sehat guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah sosialisasi makanan gizi guna meningkatkan sistem imun pada masyarakat RT 1. Yang keenam adalah media pembuatan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan. Yang ketujuh adalah pembuatan poster mengenai bahaya dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan ketika COVID. Yang kedelapan adalah media edukasi new normal. Untuk pemaparan program ini, kami menggunakan media daring, yaitu grup WhatsApp dan Zoom maupun yang lainnya. Bila menggunakan untuk kegiatan yang bertatap muka, harus menggunakan edukasi new normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.